Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Keluarga Kristen. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya yang akan menuntun langkah hidup kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami terkagum akan Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menolong kami, Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih banyak penjagaan-Mu, perlindungan-Mu dapat kami lewati sepanjang kawal malam, karena tangan Tuhan menopang kami dengan kuat. Terima kasih hari ini Tuhan, kami mohon urapan Allah, pimpinan Tuhan memimpin hidup kami di dalam memahami firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat masing-masing. Tuhan berkati setiap kami, agar kami dapat sungguh memahami, mengerti apa yang menjadi pimpinan Tuhan buat setiap kami menjalani hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sebenarnya menyenangkan bagi setiap anggota keluarga? Atau apa yang sebenarnya paling menyenangkan di dalam kehidupan berumah tangga? Ada orang berpikir rumah tangga akan bahagia, menyenangkan jika memiliki harta yang banyak, jika memiliki rumah yang bagus, dan banyak orang maka membangun hidupnya dengan bekerja keras, lalu membangun rumah yang besar, rumah yang mewah, rumah yang sepertinya itu bisa menenangkan atau membahagiakan dari orang-orang yang tinggal di rumah itu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana keluarga Kristen menikmati berkat, menikmati kebahagiaan di dalam rumah tangganya? Ada hal penting yang Salomo sampaikan, yang Salomo ajarkan. Dan firman ini menolong kita sebagai seorang anak Tuhan untuk mengerti apa sebenarnya yang membahagiakan dalam kehidupan berumah tangga. Mari kita perhatikan Amsal 21 ayat 9 dan juga ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan, tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Ini adalah versi bahasa Indonesia masa kini. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Saya akan membacakan ayat yang ke-19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Di dalam ayat yang ke-9 di versi bahasa Indonesia masa kini mengatakan demikian. Lebih baik tinggal di padang belantara daripada tinggal dengan istri yang suka mengomel dan marah-marah. Bapak Ibu Saudara, bagian teks ini mengingatkan dan membuat setiap kita memahami bahwa sebenarnya apakah yang paling menyenangkan bagi anggota setiap keluarga. Teks ini tidak mendiskreditkan kaum wanita yang suka marah-marah, suka bertengkar, atau suka ngomel-ngomel. Teks ini sebenarnya menunjukkan tentang pentingnya sebuah kedamaian, ketenangan di tengah-tengah rumah tangga. Siapa saja bisa menjadi orang yang pemarah. Siapa saja bisa menjadi orang yang suka mengomel. Sekalipun kecenderungan ngomel-ngomel dan suka marah itu adalah kaum wanita. Tapi teks ini tidak hanya melulu berbicara tentang itu, tetapi mengingatkan dan mengarahkan, menekankan tentang pentingnya suasana yang damai. Sekali lagi, pentingnya suasana yang damai, suasana yang tenang, yang tidak ada pertengkaran, yang tidak ada omelan, yang tidak ada marah-marah.
Suka mengomel itu artinya bukan tidak mengomel, tidak boleh mengomel, bukan, tapi suka mengomel. Arti kata suka mengomel itu artinya kalau nggak ngomel, nggak enak. Suka marah-marah, kalau nggak marah, nggak enak. Jadi hal-hal kecil pun enaknya diomelin. Hal-hal sekecil aja itu membuat orang marah. Padahal, nah ini yang paling penting. Kehidupan keluarga Kristen itu adalah kehidupan yang menolong setiap kita hidup di dalam kedamaian dan ketenangan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama. Waktu kita mendengarkan renungan ini, kita tidak saling menunjuk ya, satu dengan yang lain. Istri menunjuk suami, ini kamu nih gitu. Atau oh ini kamu nih, anak nih. Ini kamu nih, papa mama nih yang suka marah-marah, suka ngomel-ngomel. No, bukan itu. Tetapi mari kita mengarahkan bahwa yang terbaik, yang terindah, yang menyenangkan bagi keluarga Kristen itu adalah kehidupan yang rukun. Kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang, kehidupan yang jauh dari omelan, kehidupan yang jauh dari marah-marah, kehidupan yang jauh dari yang namanya suka bertengkar. Ini semua kata-katanya pakai istilah kata suka di depannya ya. Suka bertengkar dalam ayat 9 itu. Suka bertengkar, dan suka marah, suka ngomel-ngomel. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama menghadapi konflik, perbedaan pendapat, apa saja itu namanya. Yang namanya rumah tangga itu berbeda. Anak dengan orang tua beda generasi, ada perbedaan, tetapi tidak harus diatasi, diselesaikan dengan pertengkaran. Perbedaan antara suami dan istri jelas berbeda dengan sebab berbeda gender, berbeda cara bicara, berbeda pola pikir, berbeda pola pandangnya bagaimana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama memperhatikan yang terpenting, yang terindah, yang menyenangkan bagi keluarga Kristen itu, baik itu suami ataupun istri, baik anak-anak maupun orang tua. Sebenarnya yang paling menyenangkan bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang besar, bukan harta yang banyak, bukan fasilitas apa saja yang disediakan. Anak-anak kita tidak akan merasa nyaman sekalipun fasilitas untuk mereka Bapak Ibu sediakan di rumah. Tapi tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, anak-anak tidak merasa bahagia. Mungkin Bapak Ibu berikan uang jajan yang banyak, berikan fasilitas wifi, apa mungkin ada kolam renangnya, ada fasilitas olahraga di rumah, semua permainan lengkap, mungkin semuanya ada. Tapi dikit-dikit ngomel, dikit-dikit marah, dikit-dikit anak-anak diajak bertengkar gitu. Ini tidak menyenangkan bagi keluarga kita. Maka hari ini mari kita bersama bergandeng tangan. Mari kita bersama meminta kepada Allah sumber damai sejahtera itu memberkati keluarga kita, melepaskan kemarahan, melepaskan omelan, melepaskan roh yang suka marah itu, suka marah-marah, suka ngomel, suka berantem. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama membawa keluarga kita hidup di dalam berkat Allah. Tuhan memberkati, melindungi, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, Tuhan memberikan damai sejahtera. Itu Tuhan berikan, tapi seringkali kita mengacaukannya. Bapak-bapak bisanya hanya marah-marah, karena itu yang paling gampang. Sudah capek tubuhnya, lihat anak nggak rapi, lihat suami, lihat istrinya juga demikian, maka yang ada hanya marah. Gak sehat mental istrimu kalau suamimu dikit-dikit marah-marah. Gak sehat mental anak. Gak sehat. Emosinya tidak sehat. Fisiknya juga tidak sehat. Saya pernah menjadi guru, Bapak, Ibu, Saudara. Apa yang membuat anak sulit membaca? Apa yang membuat anak sulit mengerti, memahami pelajaran di sekolah? Karena di rumah itu yang dia dengar tiap hari adalah pertengkaran orang tua.
Semuanya saling menyalahkan, semuanya mengungkit-ungkit masa lalu. Pertengkaran itu tidak membuat anak-anak jadi sehat. Apakah manfaatnya engkau bertengkar? Apakah dengan terus engkau suka bertengkar, kehidupan rumah tanggamu jadi lega? Enggak, justru saat marah, tambah marah, tambah marah, tambah marah. Istri-istri yang suka mengajak suaminya bertengkar, suka mengungkit-ungkit kesalahan suaminya, bertobat. Demikian juga sebaliknya. Tidak ada yang tidak berbeda, namanya dalam rumah tangga. Tadi saya sudah sampaikan, beda generasi, beda gender, pasti ada masalah. Tapi mari kita bawa di hadapan Tuhan. Bayangkan kalau sampai anggota keluarga kita berkata, lebih enak aku tinggal di padang belantara. Padang belantara tuh di sana banyak ular ganas, banyak perampok, banyak penjahat. Tapi mereka berkata, di sana lebih enak daripada di rumah mamaku marah-marah terus. Daripada di rumah papaku juga marahin mama terus. Lebih enak aku tinggal di padang belantara. Atau jangan-jangan suami bilang, lebih enak aku tinggal di atap rumah, di loteng sana, di pojok. Ya sekalipun di sana panas, pengap. Di loteng itu tidak menyenangkan, sepi, banyak, enggak, sangat tidak enak. Tapi dikatakan itu masih lebih nyaman daripada di bawah nih. Banyak makanan enak, tapi kamu setiap hari marahin suami. Masakanmu mungkin lezat, mungkin sudah kau sediakan sajian yang baik. Tapi perkataan yang membangkitkan marah, perkataan yang hanya ngomel-ngomel, perkataan yang membuat pertengkaran, percuma masakanmu nggak bisa dirasain dengan enak. Anak-anak tidak bisa merasakan, suami tidak bisa merasakan. Mereka ingin semua tinggal di padang belantara daripada di rumah. Hati-hati, jika suamimu jarang pulang, coba cek. Bukan karena dia suka di luar, karena di luar lebih enak, bukan maksudnya. Tapi karena ada penyebab di dalam. Ibu-ibu sukanya ngomel, ibu-ibu sukanya marah. Demikian juga anak-anak. Kenapa anak-anak jarang pulang? Anak-anak lebih suka di luar. Karena di rumah lihat papa mamanya berantem terus. Bapak ibu saudara, mari kita menjadi keluarga Kristen yang hidup dalam berkat-berkat Allah. Ciptakan kedamaian dan ketenangan itu di dalam kasih setia Tuhan. Mari kita terus meminta damai sejahtera Allah menyatukan dan memberkati kita. Bapak ibu saudara, dalam Galatia dikatakan, hidupku yang sekarang yang kuhidupi tidak lagi hidup di dalam daging, tapi hidup di dalam Kristus. Tanggalkan kemarahan itu, tanggalkan suka bertengkar itu, tanggalkan itu, matikan itu, dan mari hidup dipimpin oleh Roh. Penguasaan diri, kesabaran, kasih, sukacita. Maka mungkin di rumah kita hanya ada makanan-makanan sederhana, tapi jika hidup di dalam ketenangan dan kedamaian, itu melebihi dari tempat yang sangat menyenangkan. Suami pengen cepat pulang ke rumah saat kerja capek. Anak-anak juga cepat pengen pulang ke rumah karena lelahnya belajar di sekolah. Karena di rumah ada mama yang penuh belas kasih, mama yang sabar, mama yang penuh penguasaan diri, yang memberkati, menguatkan, menolong anggota keluarganya, dan selainnya. Bapak ibu saudara, mari hari ini kita menikmati hari bersama dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga kita. Ciptakan kedamaian, perjuangkan ketenangan dengan meminta pimpinan Roh Kudus. Berikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus dan terus menghasilkan buah roh yang akan membawa damai sejahtera mengalir di tengah keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami nantikan damai sejahtera-Mu mengalir dan melimpah. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara dalam problematika rumah tangga masing-masing. Tuhan menolong menyertai, Tuhan nyatakan firman-Mu ini terjadi dalam hidup mereka. Tuhan berkati damai sejahtera-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.